Selamat datang pada pertemuan selanjutnya mengenai Intelligent Agent. Learning outcomes yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu kecerdasan buatan dan mengidentifikasikan konsep-konsep dari agen yang cerdas. Berikut adalah outline-nya. Pertama, apa itu Intelligent Agent? Bagaimana konsep-konsep yang rasional dan properties dari sebuah lingkungan. Kecerdasan buatan dapat bermakna mempelajari atau membuat rasional agent yang mampu berlogika. Rasional agent dapat berarti segala sesuatu yang dapat membuat keputusan seperti manusia, perusahaan, mesin, atau perangkat lunak. Agen terdiri dari arsitektur atau perancangan dan agen program. Arsitektur adalah sesuatu dengan sensor, misalnya CPU, kamera, mobil robot, dan agen program adalah implementasi dari fungsi program yang diberikan. Sebuah sistem kecerdasan buatan dapat berarti agen atau keadaannya. Agen akan bertindak sebagai action sesuai dengan lingkungan atau keadaan, dan lingkungan terdiri dari beberapa agen-agen yang lain. Persepsi dari lingkungan dapat dikatakan sebagai sensor, dan hasil dari lingkungan tersebut dinamakan sebagai aktuator. Sebagai contoh, di sini ada sebuah agen yang bernama vacuum cleaner, di mana ada dua lokasi, yang bersih dan yang kotor. Sebagai intelligent system, vacuum cleaner akan mendeteksi lokasi, apakah lokasi tersebut sesuai dengan titik, dan apakah kondisinya bersih atau kotor. Dan action yang bisa dilakukan oleh agent tersebut adalah bergerak ke kiri, baik ke kanan, untuk menghisap yang kotor maupun tidak ada suatu tindakan. Sebagai contoh, di sini ada beberapa function yang dilakukan oleh vacuum cleaner, di mana dia akan pergi ke lokasi A dengan statusnya bersih, maka action yang akan dilakukan akan bergerak ke arah kanan. Jika dia bergerak ke lokasi A, namun dengan kondisi yang kotor, maka kondisi untuk menghisap dari vacuum cleaner tersebut akan dilakukan. Begitupun juga jika ke lokasi B dengan kondisi bersih, maka action yang dilakukan oleh vacuum cleaner tersebut adalah bergerak ke kiri. Namun jika lokasi B yang berstatus kotor, maka vacuum cleaner tersebut akan melakukan menghisap barang yang kotor tersebut. Dan jika suatu lokasi A bersih dan dia cek lagi lokasi A tersebut masih bersih, maka dia akan bergerak ke kanan. Jika dicek lokasi A bersih namun bergerak lagi jika lokasi A-nya kotor, maka proses menghisap dari vacuum cleaner akan dilakukan. Dan selanjutnya function-function yang terdiri dari kondisi-kondisi tertentu. Berikut adalah alur prosedur code yang akan dilakukan dari sebuah vacuum agent tersebut, di mana jika status adalah bersih, maka akan mereturn untuk menghisap. Jika yang lainnya lokasi A, maka dia akan kembali ke lokasi kanan, bergerak ke kanan, dan jika lokasi B, maka dia akan bergerak ke kiri. Jadi ada function untuk melakukan status dari si agen tersebut, baru dilakukan sequence dari perlakuan si agen tersebut. Sebuah agen selalu mencoba untuk mengoptimisasi sebuah nilai ukuran kinerja yang disebut sebagai agen memiliki rasional. Sebuah agen adalah rasional jika dapat memiliki kemungkinan untuk bertindak yang terbaik setiap saat, menurut apa yang ia ketahui dan mengenali lingkungan tersebut. Untuk setiap deretan persepsi yang akan mungkin, sebuah agen rasional hendaknya memilih satu tindakan yang diharapkan memaksimalkan dari kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan adanya bukti yang diberikan oleh deretan persepsi, dan apapun pengetahuan yang dipasang oleh si agen tersebut. Sehingga agen rasional diharapkan dapat melakukan dan memberi tindakan yang benar sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menyebabkan agen mencapai tingkat yang paling berhasil. Dalam hal ini, tingkat akurasi akan dilakukan. Berikut adalah tugas-tugas dari sebuah lingkungan. Untuk membangun sebuah agen yang rasional, kita membutuhkan beberapa poin tersebut.
Yang pertama adalah performance measure, yaitu untuk kualitas atau harapan yang diinginkan dari sebuah agen tersebut. Kemudian ada environment, untuk lingkungan yang akan dihadapi oleh agen tersebut. Sebagai contoh tadi untuk vacuum cleaner, environment yang kotor atau bersih. Kemudian actuators adalah alat yang akan mendukung pencapaian tujuan. Dan kemudian ada sensor, yaitu alat atau cara agen mendeteksi kondisi suatu lingkungan. Sebagai contoh di sini, apa yang akan dihasilkan dari otomatisasi penyetiran atau pengemudi yang secara otomatis. Di sini tadi ada dicontohkan contoh aplikasi kecerdasan buatan, yaitu mobil yang dapat bergerak secara otomatis tanpa adanya pengemudi. Apa aja faktor-faktor dari PIAS-nya? Yang pertama, dalam performance, yang diukur adalah keamanan, tujuan, dan kenyamanan, dan legalitinya. Untuk hal environment adalah jalanan yang dia lalui, pedestriannya, kemudian mungkin highway, dan cuaca yang akan dihadapi oleh si agen tersebut. Actuators, yaitu steering, akselerator, dan jika ada kerusakan maupun ada horn. Dan dari fungsi sensor, mobil tersebut disediakan video, yaitu untuk merekam suatu kondisi yang terjadi dalam mobil tersebut, dan juga GPS, ada juga accelerometer, dan keyboard untuk menginput mungkin tujuan yang mana yang akan kita tuju, di mana pengemudi akan menentukan, dan penumpang akan menentukan kemana arah dari tujuan mobil tersebut, yang secara otomatis akan dijalankan oleh pengemudi otomatisnya. Sekian sesi hari ini, sampai jumpa pada sesi selanjutnya.